Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ustazah hari ini? Semoga jawabannya selalu kompak dan semangat, yaitu Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita belajar materi SBDP kelas 4, tema 3, subtema 1, 2, dan 3. Materi pelajaran mengenai seni rupa teknik tempel. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Ustazah, pasti pernah kan melihat berbagai macam karya seni rupa teknik tempel. Lalu, apa saja sih macam-macam karya seni rupa teknik tempel tersebut? Simak video ini sampai selesai ya, agar Ananda dapat mengerti dan memahami materi pelajaran mengenai karya seni rupa teknik tempel. Karya seni rupa teknik tempel yang pertama yaitu kolase. Kolase adalah karya seni rupa teknik tempel yang menggunakan berbagai jenis bahan. Nah, biasanya bahan yang digunakan yaitu bahan alam ya sahabat Ustazah. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat karya seni kolase. Yang pertama yaitu bahan alam. Contohnya seperti daun, ranting, biji-bijian, pelepah pisang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua yaitu menggunakan bahan buatan, misalnya kertas, manik-manik, batang korek api, dan masih banyak juga yang lainnya. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat karya seni rupa teknik tempel kolase. Langkah yang pertama, siapkanlah alat dan bahan seperti daun, biji-bijian, ranting, lem, dan lain-lain. Kemudian, buatlah pola gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, pola ikan, burung, kura-kura, dan lainnya. Selanjutnya, guntinglah bahan yang perlu digunting, seperti daun, kertas, dan sebagainya ya sahabat Ustazah yang besar-besar. Kecuali benda-benda yang kecil. Setelah itu, tempelkan bahan-bahan tersebut sesuai dengan pola yang tadi kita buat. Kemudian, keringkan, dan karya kolase siap untuk dipajang. Ini dia contoh karya seni rupa kolase. Jadi, yang dimaksud dengan berbagai jenis bahan di sini, misalnya Ananda membuat sebuah prakarya, pola gambarnya burung. Kemudian, matanya menggunakan biji-bijian, kakinya menggunakan ranting, sedangkan sayapnya menggunakan daun, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada berbagai jenis bahan yang digunakan. Sehingga itulah yang disebut dengan karya seni rupa teknik tempel kolase. Untuk evaluasi materi pelajaran subtema 1 mengenai kolase, cobalah Ananda jawab soal kuis berikut ini. Karya seni rupa teknik tempel yang kedua yaitu mozaik. Nah, sahabat Ustazah pasti pernah mendengar dan sering mendengar kata mozaik. Lalu, apa sih itu mozaik? Nah, mozaik adalah karya seni rupa 2 dan 3 dimensi yang disusun menggunakan kepingan-kepingan bahan yang sejenis. Bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat karya seni rupa teknik tempel mozaik yaitu misalnya berupa kepingan kertas, kepingan keramik, kepingan kaca, dan lain-lain. Bisa juga menggunakan kerang, biji-bijian, dan lain-lainnya sahabat Ustazah. Hanya saja ketika kita menggunakan bahan yang besar, maka bahan-bahan tersebut harus kita potong menjadi kepingan-kepingan atau potongan-potongan kecil yang ukurannya sama. Berikut ini adalah contoh karya seni rupa teknik tempel mozaik ya sahabat Ustazah. Perhatikan gambarnya baik-baik. Jadi bahan yang digunakan di sini adalah kertas atau kepingan kertas. Kertas yang dipotong kecil-kecil. Nah, yang dimaksud dengan bahan sejenis di sini, ketika Ananda membuat karya seni mozaik, di dalam pola yang Ananda buat, misalnya Ananda membuat pola ikan.
Kemudian ikan tersebut harus menggunakan seluruhnya kepingan-kepingan kertas. Kalau Ananda menggunakan biji-bijian, maka seluruhnya harus biji-bijian. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Kalau kertas, kertas saja. Kalau biji-bijian, biji-bijian saja. Kalau dia kepingan keramik saja, dan lain-lain. Langkah pembuatan mozaik tidak jauh berbeda dengan membuat kolase ya sahabat ustazah. Langkah pertama, buatlah pola gambar sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, siapkan alat dan bahannya seperti kertas, lem, gunting, dan lain-lain. Lalu, potonglah bahan tersebut yang perlu dipotong saja ya sahabat ustazah seperti kertas, kemudian potonglah menjadi bagian-bagian kecil atau kepingan-kepingan yang kecil. Setelah itu, tempelkan, keringkan, dan karya mozaik siap untuk dipajang. Untuk evaluasi subtema 2 mengenai mozaik, cobalah Ananda jawab soal kuis berikut ini. Karya seni rupa teknik tempel yang ketiga yaitu montase. Montase adalah karya seni rupa teknik tempel 2 dimensi dengan menggabungkan potongan-potongan gambar yang sudah jadi. Kemudian kita tempel ulang ke dalam pola yang baru sedemikian rupa hingga membentuk makna yang baru. Bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat montase misalnya seperti gambar-gambar dari majalah bekas, koran bekas, buku bekas, dan lain-lain. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat karya seni rupa teknik tempel montase. Langkah yang pertama, tentukan tema yang ingin dibuat, misalnya kebun binatang. Maka bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah gambar-gambar binatang. Kemudian, siapkanlah alat dan bahan seperti gambar dari majalah bekas, koran bekas, dan buku bekas sesuai dengan tema tadi ya sahabat ustazah. Kemudian, potonglah tepian-tepian gambar tersebut yang kita dapatkan dari buku bekas, koran bekas, dan majalah bekas tadi. Kemudian, tempelkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan tema yang kita inginkan, sehingga membentuk makna yang baru. Berikut ini adalah contoh karya-karya seni montase ya sahabat ustazah. Silakan Ananda perhatikan gambarnya satu persatu. Nah, gambar-gambar ini adalah gambar yang disusun ulang ya sahabat ustazah. Perhatikan gambarnya. Gambarnya adalah gambar yang didapatkan dari koran bekas, majalah bekas, dan buku bekas. Untuk evaluasi subtema 3, cobalah Ananda jawab soal kuis berikut ini. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini mengenai karya seni rupa teknik tempel. Semoga Ananda dapat mengerti dan memahami materi pelajaran hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.